Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Ta'ala masih Allah hidupkan pada pagi ini, pagi hari Sabtu 22 Zulhijjah tahun 1445 Hijriah, bersesuaian dengan 29 Juni tahun 2024 Masehi. InsyaAllah kembali kita mengkaji kitab At-Tauhid, peninggalan tulisan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Pekan lalu kita telah membahas bab 43 dari cetakan kitab yang di tangan saya ini, tentang status hukum seorang yang tidak merasa puas ketika orang bersumpah menyebut nama Allah kepadanya. Sekarang bab 44, bab ma jaa fi qawli ma syaa Allah wa syi'ta. Bab keterangan yang datang tentang ucapan ma syaa Allah wa syi'ta, artinya sesuatu yang Allah telah kehendaki dan engkau telah kehendaki. Di sini memakai kata huruf waw, yaitu dan, yaitu setara antara kehendak Allah disetarakan dengan selain Allah dengan memakai kata dan atau waw. Di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab memuat 3 riwayat. Riwayat pertama ini adalah berasal dari riwayat Imam Ahmad bin Hanbal dan An-Nasa'i, berasal dari Qutailah. Saya baca teks hadisnya. An Qutailata radhiyallahu anhu anna yahudiyan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala
innakum tusrikuna taquluna ma syaa Allah wa syi'ta wa taquluna wal ka'bah. Fa amarahum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza aradu ay yahlifu ay yaqulu wa rabbil ka'bah wa ay yaqulu ma syaa Allah thumma syi'ta. Rawahu An-Nasa'i wa sahhahahu. Ini riwayat yang pertama dari Qutailah, semoga Allah Ta'ala meridhoinya. Dia mengatakan, anna Yahudiyan, sesungguhnya ada seorang Yahudi mendatangi Nabi Muhammad SAW. Faqala, lalu dia berkata ke Nabi, innakum tusyrikun, sungguh kalian melakukan kesyirikan, kata orang Yahudi tadi kepada Nabi. Maksud kalian ini adalah Nabi dan sahabat-sahabat, yaitu umat Nabi Muhammad SAW. An Qutailata, dari Qutailah, anna Yahudiyan, sesungguhnya seorang Yahudi, atan Nabiyya, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu dia berkata ke Nabi, innakum tusyrikun, sungguh kalian melakukan kesyirikan. Taquluna ma syaa Allah wa syi'ta, kalian mengatakan ma syaa Allah, sesuatu yang telah Allah kehendaki, wa syi'ta, dan engkau kehendaki. Ini kata orang Yahudi, ini bukti bentuk kesyirikan yang dilakukan oleh umat Nabi Muhammad SAW, itu ucapan masya Allah wa syi'ta, sesuatu yang telah Allah kehendaki dan engkau kehendaki. Lalu kritikan dia berikutnya, wa taquluna wal ka'bati, dan kalian mengatakan wal ka'bati, demi Ka'bah. Lalu kata Qutailah, maka Nabi Muhammad SAW memerintahkan para sahabat apabila mereka bermaksud untuk bersumpah agar mengucapkan kalimat wa rabbil Ka'bah, artinya wa demi Rabbi, Tuhan atau pemilik al-Ka'bati Ka'bah, wa rabbil Ka'bah, demi Tuhan pemilik Ka'bah. Ini maksudnya Allah. Kalau ini adalah tidak syirik karena bersumpah dengan Allah, Allah pemilik Ka'bah. Dan ayakulu, agar para sahabat mengatakan untuk sesuatu ungkapan kehendak tadi, masya Allahu thumma syi'ta, sesuatu yang Allah Ta'ala telah kehendaki kemudian engkau telah kehendaki. Jadi ada kata-kata summa, kemudian. Rawahu An-Nasa'i, hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, wa sahhahahu, dan beliau menilai hadis ini sebagai hadis sahih. Ini dalil pertama. Nanti kita lihat penjelasan ini, kita baca ketiga riwayat ini. Riwayat yang kedua, walahu aidan, dan milik beliau juga. Artinya hadis ini juga riwayat An-Nasa'i. An Ibni Abbas, berasal dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya. Anna rajulan, sesungguhnya ada seorang laki-laki, qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, pernah dia berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masya Allah wa syi'ta, sesuatu yang Allah telah kehendaki dan engkau telah kehendaki. Kata laki-laki ini ke Nabi.
Ini boleh jadi maksudnya mengagungkan Nabi, tapi kalimatnya ini Nabi tegur. Faqala, maka Nabi bersabda, aj'altani lillahi niddan, apakah engkau jadikan aku ini menjadi tandingan bagi Allah, menjadi tandingan bagi Allah, menjadi mitra bagi Allah. Lalu Nabi luruskan, bal masyaallahu wahda, tapi ucapkanlah sesuatu yang Allah semata-mata telah kehendaki. Kemudian riwayat yang ketiga, wali Ibni Majah an Tufail akhi Aisyah li ummiha radhiyallahu anhuma. Dan hadis dalam riwayat Imam Ibnu Majah berasal dari At-Tufail radhiyallahu anhu. Beliau ini adalah saudara seibu oleh Aisyah radhiyallahu anha. Artinya ibunya dengan ibu Aisyah sama. Artinya apa? Boleh jadi tidak seayah, tapi di sini memang disebut seibu saja, berarti tidak seayah. Kalau Aisyah anak Abu Bakar, berarti ini bukan anak Abu Bakar. Kata Tufail ini, ra'aitu ru'ya, artinya melihat. Juga bisa berarti melihat dalam tidur, yaitu mimpi. Juga bisa berarti mengetahui. Kalau di sini adalah maknanya bermimpi. Jadi Tufail ini bermimpi, dia katakan, saya bermimpi seolah-olah aku. Jadi kata seolah-olah ini menunjukkan, memperkuat itu mimpi. Bukan sebenarnya terjadi, tapi dia merasakan seolah-olah mengalami itu dalam mimpi. Seolah-olah aku mendatangi sekelompok dari kaum Yahudi, nafar, sekelompok orang dari kaum Yahudi. Fakultu, lalu aku berkata, kata Tufail kepada mereka dalam mimpi tadi, la innakum la antum al-qaum, sungguh kalian ini benar-benarlah kalianlah kaum yang pilihan, kaum yang terbaik, kaum yang istimewa. Di sini pakai kata al-qaum, pakai alif lam menunjukkan istimewa. Laula annakum taquluna Uzair ibnullah, kalaulah kalian tidak mengatakan Uzair itu putra Allah. Artinya Tufail ini berkata, mengkritisi orang Yahudi yang dia jumpai telah mengucapkan kalimat syirik, mengatakan Uzair putra Allah. Maka menrespon orang-orang Yahudi ini, qalu, mereka berkata, mereka tanggapi perkataan Tufail, wa antum la antumul qaum, dan kalian ini sungguh kalianlah kaum yang terbaik, manusia terbaik. Laula annakum taqulun, kalaulah tidak ada kalian mengatakan Masya Allah wa sya'a Muhammad, sesuatu yang Allah telah kehendaki dan Muhammad telah kehendaki. Jadi orang Yahudi mengkritik, menyetarakan kehendak Allah dengan kehendak Nabi Muhammad SAW sebagai aib untuk menjadi umat terbaik, karena ini adalah perbuatan syirik. Kemudian kata Tufail, narartu binafarin minan nasara, saya berjalan melewati sekelompok orang Nasrani. Ini masih dalam mimpi. Fakultu, lalu aku berkata, innakum la antum al-qaum, sungguh kalianlah kaum yang dimaksud, kalianlah umat yang terbaik. Laula annakum taqulun, kalau sekiranya kalian tidak ada mengatakan Al-Masihu ibnullah, Al-Masih adalah putra Allah. Qalu, berkata orang-orang Nasrani tadi, la antum al-qaum, sungguh kalianlah kaum yang terbaik. Laula annakum taqulun, kalaulah kalian tidak ada mengatakan Masya Allah wa sya'a Muhammad, sesuatu yang
Allah telah kehendaki dan Muhammad telah kehendaki. Jadi sama, kritikan kaum Nasrani ini persis sama dengan kritikan kaum Yahudi. Lalu kata Tufail, falamma asbahtu, ketika pagi harinya, artinya setelah dia bangun dari tidur pagi hari, akhbartu biha man akhbartu, saya beritakan mimpi itu kepada orang yang saya beritakan. Tidak dia sebut siapa orangnya ini. Summa, setelah itu, ataitun nabiyya, saya datang menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa akhbartuhu, lalu saya beritakan kepadanya mimpi tersebut. Faqala, maka beliau bersabda, Nabi bersabda, hal akhbarta biha ahadan, apakah telah ada engkau kabarkan, beritakan mimpi ini kepada seseorang? Kata Nabi kepada Tufail. Qultu, lalu saya jawab, na'am, betul. Kata Tufail, dia jawab, betul, telah dia ceritakan pada seseorang selain Nabi. Qala, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya ulangi, qala, Tufail melanjutkan, fahamidallaha wa atna alaih, maka Nabi memuji dan menyanjung kepada Allah Ta'ala. Summa qala, kemudian beliau bersabda, jadi beliau bersabda kepada para sahabat yang hadir di situ, amma ba'du, adapun kemudian. Jadi amma ba'du ini ucapan peralihan kata dari suatu pembicaraan ke pembicaraan berikutnya, sering dipakai dalam pengantar khutbah atau ceramah atau bicara depan umum, juga dalam tulisan. Fa inna Tufaila ra'a ru'ya, kata Nabi kepada para sahabat yang hadir, sungguh Tufail telah melihat suatu mimpi, telah bermimpi terhadap suatu mimpi. Akhbaru biha man akhbaru minkum, dia telah kabarkan mimpinya itu kepada orang yang telah dia kabarkan dari kalian ini. Ini Nabi menegaskan tentang mimpi itu. Lalu sekarang, wa innakum qultum kalimatan kana yamna'uni kadza wa kadza an anhaakum anha, dan kalian benar-benar ada mengatakan suatu kalimat, suatu perkataan yang kana yamna'uni kadza wa kadza an anhaakum anha, yang ada sesuatu yang menghalangi aku untuk melarang kalian. Jadi kata Nabi, ada sesuatu yang menghalangiku untuk melarang kalian dari itu. Jadi tadinya Nabi tidak sampaikan, sekarang Nabi tegaskan, fala taqulu, maka sekarang jangan lagi kalian katakan. Jadi kalau kemarinnya kata Nabi, ada sesuatu yang menghalangiku untuk melarang kalian, sekarang Nabi larang, fala taqulu, jangan kalian katakan masyaallahu wa syaa Muhammad, sesuatu yang telah Allah kehendaki dan Muhammad telah kehendaki. Walakin, akan tetapi, qulu, kalian ucapkanlah, masyaallahu wahdah, sesuatu yang Allah Ta'ala semata-mata telah menghendaki. Hadis ini adalah riwayat Imam Ahmad bin Hanbal dengan sanad sahih, dan juga diriwayatkan oleh ulama selain beliau. Ini 3 riwayat hadis yang dijadikan sebagai dalil oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah untuk pembahasan judul ini, apa status hukum masyaallahu wa syi'ta, sesuatu yang telah Allah kehendaki dan engkau telah kehendaki. Sebelum kita lihat kesimpulan analisa beliau terhadap 3 dalil ini yang nanti beliau tulis dalam 6 masalah, kita lihat sedikit penjelasan dari Syekh Muhammad Al-Utsaimin dalam kitab Al-Qaulul Mufid, syarah kitab Tauhid. Pertama, kalimat ucapan Masya Allah wa syi'ta
sesuatu yang Allah telah kehendaki dan engkau telah kehendaki. Apakah ini termasuk syirik besar, kata beliau, atau syirik kecil? Di sini ada rinci, ada kriteria pemisah. In i'taqada anna al-ma'tufa musawin lillah fahuwa syirkun akbar. Jika orang yang mengucapkan kata sesuatu yang Allah telah kehendaki dan engkau telah kehendaki, sekiranya kata yang setelah dan itu dia yakini oleh orang mengucapkan ini adalah sejajar dengan Allah atau bersamaan bagi Allah, maka ucapan ini tergolong syirik akbar, syirik besar. Namun in i'taqada annahu dunahu lakinnahu asyraka bihi fil lafzi wa huwa asghar. Namun jika dia yakini dalam i'tikad artinya keyakinan dalam dirinya bahwa kata setelah dan itu adalah di bawah Allah, tidak selevel dengan Allah, tapi dia sejajarkan dalam ucapannya, walaupun dia tidak yakini Nabi Muhammad sejajar dengan Allah atau si fulan yang sejajar dengan Allah, tapi dia sebut dengan pakai kata dan. Kata Syekh, ini adalah asghar, ini syirik kecil. Apa tolak ukur? Sebuah kaidah, kata beliau, wa qad dzakara ba'du ahli ilmi, sebagian ulama menyebutkan kaidah ini adalah kaidah suatu aturan. Kaidah bisa sebagai meteran, alat ukur atau tolak ukur untuk menilai sesuatu. Sebagaimana meter adalah kita pakai untuk mengukur benda yang kita ingin tahu panjangnya. Timbangan kita pakai untuk menimbang berat sesuatu yang kita ingin ketahui berat. Kaidah adalah sesuatu yang kita pakai sebagai acuan untuk menilai sesuatu. Apa kata Syekh ini? Dia kutip pendapat sebagian ulama, anna min jumlati dawabiti syirkil asghari annama kana wasilatan lil akbar fahuwa asghar. Saya ulangi, anna min jumlati dawabiti asyirkil asghari annama kana wasilatan lil akbari fahuwa asghar. Sesungguhnya di antara ungkapan yang termasuk batasan syirik kecil. Jadi apa maksud di syirik kecil? Apa definisi syirik kecil? Kata beliau, kata ulama, apa saja yang menjadi perantara, menjadi media, menjadi pengantar kepada syirik besar. Dia tidak syirik besar, tapi pengantar kepada syirik besar, maka dia tergolong syirik kecil. Dengan orang dia maksud, berarti dia mempersekutukan Allah dalam bentuk syirik besar. Tapi sekiranya dia meyakini itikadnya Allah tidak sama dengan makhluk, yang dia sebutkan tadi sesuatu yang telah Allah kehendaki dan engkau telah kehendaki, itu tidak selevel dengan Allah, di bawah Allah. Tapi dia sebutkan dalam kata-kata, itikadnya tidak, tapi dia sebutkan ini bisa mengantarkan kepada syirik besar, maka ini termasuk syirik kecil. Ini sebuah kaidah. Jadi sebuah perbuatan yang mengantarkan kepada syirik besar, menjadi perantara menuju syirik besar, ini termasuk syirik kecil. Sangat banyak dalam kehidupan sehari-hari. Seperti jimat. Ketika seorang kejimat karena sakit, terserah benda tadi, benda apa saja, tapi tidak ada dalam ajaran Allah atau berita Allah dan Rasul bahwa benda tersebut Allah ciptakan padanya ada kesembuhan bagi sakit. Tidak ada dalam hukum Allah, ciptaan Allah ini sebab akibatnya.
lalu dipakai oleh orang yang membuat jimat tadi, diyakini ada efek sembuh dengan itu. Misal benang tertentu, benang sekian warna digantung di lengan, dia yakini ini adalah perantara yang menyembuhkan juga Allah, padahal tidak ada dalam sebab akibat Allah ciptakan di alam benang menyembuhkan. Maka ini tergolong syirik, mengantarkan kepada syirik besar. Kalau diyakini benang itu sendiri yang menyembuhkan, benang itu sendiri yang menyembuhkan tanpa ada dia minta ke Allah, ini syirik besar. Tapi kalau dia minta juga ke Allah menyembuhkan, tapi benang ini adalah perantara, berarti dia membuat sebuah perantara yang tidak ada Allah ajarkan. Ini yang banyak di masyarakat. Seperti kasus orang memasang penangkal-penangkal, seperti orang menggantungkan gambar-gambar orang keramat di tempat usahanya dengan keyakinan gambar ini mendatangkan berkah, digantung di kedainya akan banyak nanti orang datang belanja. Padahal tidak ada dalam syariah, dalam Islam, dalam ajaran Allah dan Rasul bahwa benda itu bisa membuat laris jualan. Ini sekiranya dia yakini gambar itu sendiri yang mendatangkan rezeki, berarti tergolong syirik apa itu? Syirik besar. Kalau diyakini Allah memberi rezeki dengan sebab benda ini digantung, ini syirik kecil. Dia meyakini juga Allah, tapi sebab yang dia buat tidak ada Allah ajarkan dan Rasul ajarkan. Saya ulang kaidahnya adalah, ini bagus sekali kaidahnya dihafal. Inna min jumlati dawabit asyirki al-asghari annama kana wasilatan lil akbari fahuwa asghar. Sesungguhnya di antara ungkapan, di antara batasan perbuatan tergolong syirik kecil adalah apa saja perbuatannya yang menjadi perantara menuju syirik besar. Kalau kita lakukan itu bisa membawa ke syirik besar, itu tergolong syirik kecil. Kita ada sama-sama paham sajalah contohnya di masyarakat. Masyarakat kita banyak sekali ini terjadi, seperti anak kecil digantungkan bawang putih. Apa hubungan bawang putih ini untuk mencegah pengaruh santet? Apa hubungan garam ditebar di sebuah tempat untuk mencegah orang kesurupan atau menyembuhkan kesurupan yang melanda orang yang ada di sana? Apa hubungan gambar-gambar tertentu mendatangkan berkah? Bahkan ada pula alat penangkap belut di sawah digantung di sudut toko untuk maksud menambah untuk pelaris. Jadi siapa yang telah belanja ke tokonya nanti tidak masuk ke toko orang lain. Apa hubungan benda ini dengan orang pembeli? Pada benda itu alat yang dibuat manusia menangkap belut. Namanya itu Pak? Bukan. Iya. Baik, ini definisi. Jadi definisi ini penting bagi kita. Ketika kita tahu definisi kaidah, kita bisa menilai sendiri sebuah perbuatan, tak perlu lagi tanya ke orang lain. Ini masuk syirik mana ini? Ini masuk tenung ataukah tidak? Ini masuk sihir atau tidak? Seperti yang sebelumnya telah saya sebutkan, ada pengalaman contoh orang yang saya nasihati beberapa hari yang lalu. Satu kereta api, dia berobat ke paranormal di suatu tempat, dia banggakan. Tidak dibawa orang yang sakit, cuma dikabarkan saja, bahkan bisa telepon jarak jauh. Dia tengok penyakit lewat telur. Dia tengok penyakit orang itu lewat telur yang dipecahkan. Ternyata katanya juga banyak sembuh. Ini adalah bentuk syirik. Ya. Tidak ada Allah ciptakan sebab akibat. Telur bisa sebagai media melihat penyakit. Tapi kalau ronsen, radiologi,
seperti yang dipakai oleh orang medis, itu sesuai dengan ilmu manusia, sebab akibat. Sama dengan HP, foto, DAP dan sebagainya, itu sebab akibat. Ada sesuatu yang ditahan oleh cahaya, lalu dari hasil yang ditahan cahaya tadi dilihat, inilah dia foto ronsen, sebagaimana juga foto-foto yang lain. Itu tidak syirik karena sesuai dengan sebab akibat. Atau misalnya kita demam, contoh saya qadarullah sedikit flu, termalam oleh anak diputarkan daun cincau, lalu agak tawar sedikit, diputar lalu kentalnya, ini memang ada sebab akibat. Di sana ada kandungan kesehatan, seperti juga daun paracetamol itu ada sebab akibat. Tapi kita berobat ke sana memakai itu harus meyakini kalau terjadi penyembuhan, Allah yang menyembuhkan, bukan benda itu yang menyembuhkan. Kalau meyakini benda itu yang menyembuhkan, ini syirik. Yang menyembuhkan asy-syafi cuma Allah Ta'ala. Kita berobat adalah ikhtiar. Kita diperintahkan dalam agama, tadawaw ya ibadallah likulli da'in dawa. Berobatlah wahai para hamba Allah, setiap penyakit ada obat. Ini definisi dari Syekh tentang batasan syirik kecil. Kemudian di sini contoh dua di sini. Pertama, membuat sejajar antara Allah dan selain Allah dalam perbuatan atau kehendak. Kalau di sini kehendak, termasuk juga perbuatan yang lain. Misal contoh kalau perbuatan yang lain, ini Allah dan Anda yang memberi saya rezeki. Allah dan Anda yang memberi saya rezeki. Atau Allah telah beri saya rezeki ini dan Anda. Ini mensejajarkan. Jadi perbuatan Allah disejajarkan dengan perbuatan orang dimaksud. Berarti ini tergolong syirik besar sekiranya dia yakini orang itu memberi rezeki adalah memang kemampuan dia sendiri tanpa ada dari Allah. Dan termasuk syirik kecil kalau dia yakini Allah yang menggerakkan orang ini menjadi memberi rezeki, tapi kalimat yang dia ucapkan sejajar antara Allah dengan orang tadi. Ini yang banyak oleh masyarakat kita. Mereka yang pakai jimat, kata mereka, ini cuma syariat saja, ini cuma perantara saja, yang menyembuhkan juga Allah, kata mereka. Mereka berobat dengan memakai media-media semacam tenung, bedah ayam, bedah kunyit, atau telur dipecah, atau asam tadi dibelah-belah. Kata mereka, ini cuma media saja, yang menyembuhkan juga Allah. Ini adalah kalimat yang salah. Itu tergolong syirik sesuai dengan kaidah tadi. Jadi Nabi melarang sahabat dari perbuatan tersebut. Di sini ada beberapa pelajaran kata Syekh Muhammad Utsaimin dari hadis tadi, bahwasanya Nabi Muhammad SAW tidak membantah kritikan orang Yahudi tadi, sekalipun Nabi tahu tujuan orang Yahudi mengkritik ini adalah mencela Nabi dan sahabat. Nabi tidak bantah karena kritikannya itu benar. Artinya ucapan sesuatu yang Allah kehendaki dan engkau kehendaki ini salah, Nabi terima, pada tujuannya adalah mengolok-olok sebenarnya. Sebagaimana orang Yahudi mengolok Nabi dengan ucapan salam. Para sahabat kalau jumpa Nabi mengatakan Assalamualaikum, Assalamualaikum. Orang Yahudi mengatakan Assalamualaikum, mampus engkau. Tujuannya adalah mempelesetkan. Nabi jawab dengan wa'alaikum atau wa'alaika. Jadi kebenaran datangnya dari mana saja diterima. Li'annahu ma qalahu haq, karena ucapan orang Yahudi tadi kritikannya itu berisi kebenaran. Yang kedua adalah masyru'iyyatur ruju' ilal haq wa in kana man nabaha alaihi laisa min ahlil haq. Disyariatkan kita rujuk kepada kebenaran sekalipun orang yang menegur kita itu tidak pemegang kebenaran. Sekalipun tidak pemegang kebenaran. Misalnya kita dikritik orang melakukan sesuatu yang salah, kita lihat orangnya orang jahat, tapi kritikannya betul. Ini sering mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari, di keramaian, di pasar. Seperti misal kita berhenti salah kendaraan di pasar, dikritik orang,
Oh, padahal yang kritik ini orang jahat atau orang apa, lalu kita tidak pedulikan, ini sombong namanya. Jadi disyariatkan kita rujuk kepada kebenaran sekalipun orang yang menegur itu adalah tidak pemegang kebenaran. Yang ketiga, annahu yanbaghi inda taghyiri syai' an yughayyir ila syai' qarib minhu. Sepantasnya kalau kita mengubah sesuatu, kita ubah ke sesuatu yang lebih dekat. Contoh di sini orang Yahudi mengkritik para sahabat bersumpah wal Ka'bah, demi Ka'bah. Nabi luruskan wa rabbil Ka'bah, demi Tuhan pemilik Ka'bah. Seperti ucapan masya Allahu tsumma syi'ta, sesuatu yang Allah telah kehendaki kemudian engkau telah kehendaki. Nabi rubah dengan kemudian, kalau tadinya dan. Ini banyak pelajaran dari hadis ini. Sekarang kita lihat ke kesimpulan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Orang Yahudi mengetahui mana itu syirik kecil. Jadi mereka mengetahui syirik kecil, sekalipun mereka mengatakan melakukan syirik besar. Apa syirik besar mereka? Mereka mengatakan Uzair anak Allah. Tapi mereka tahu pula perbuatan sahabat yang tergolong syirik kecil. Artinya apa? Orang-orang misalnya Ahlul Kitab, Yahudi dan Nasrani, mereka juga tahu perbuatan-perbuatan tergolong syirik itu. Tapi bukan berarti pengetahuan mereka itu disebut mereka sebagai mukmin, karena mereka tidak menerapkan ajaran Islam. Atsaniyah, masalah kedua, fahmul insan idza kana lahu hawan. Memahami seseorang orang apabila dia ada memiliki sesuatu kehendak. Artinya apa? Orang Yahudi ini mengkritisi sahabat. Sahabat sebagai orang yang mengkritik tahu maksud orang Yahudi ini sebetulnya melecehkan. Dan sahabat tahu orang Yahudi ini sendiri melakukan syirik yang besar, yaitu dia katakan Allah punya anak, Uzair adalah anak Allah. Uzair adalah orang soleh yang diceritakan dalam surah Baqarah. Tidur berapa lama? Berapa lama tidur Uzair? 100 tahun. Kalau 300 tahun itu Ashabul Kahfi. Jadi dia tidur, lalu Allah matikan, kendaraan keledainya juga mati, hancur. Tadinya dia mempertanyakan bagaimana cara Allah menghidupkan, dia jumpai tulang-tulang berserak-serak. Bagaimana Allah menghidupkan ini nanti? Lalu Allah matikan dia 100 tahun, lalu Allah hidupkan. Lalu dia lihat juga Allah hidupkan keledainya yang mati tadi. Uzair ini oleh orang Yahudi disebut dengan anak Allah, sebagaimana Isa oleh orang Nasrani disebut putra Allah. Yang ketiga, ats-tsalitsah, qauluhu sallallahu alaihi wasallam aj'altani lillahi niddan fa kaifa biman qala ya akramal khalqi ma liman aludu bihi siwak. Perkataan Nabi dalam hadis ini ketika sahabat tadi mengatakan sesuatu yang Allah telah kehendaki dan engkau telah kehendaki, apa kata Nabi? Kamu jadikan aku ini tandingan bagi Allah. Lalu kata Syekh, bagaimana pula status ucapan orang begini, maliman aludu siwak, saya tidak punya tempat berlindung selain engkau. Siapa engkau mereka maksud? Nabi. Ketika Nabi dia maksudkan, ini banyak syair-syair orang-orang gulu. Nabi dia posisikan seperti posisi Allah. Tidak ada tempat berlindung bagi saya selain engkau. Maksudnya Nabi. Allahnya tidak disebut, Nabi yang disebut. Bagaimana status ini kata Syekh? Berarti ini lebih syirik, lebih besar lagi dari syiriknya tadi. Wal baitain ba'dahu, dan 2 bait setelahnya. Jadi hati-hati kita ucapan-ucapan selawat yang mubtada', yang dibikin-bikin, yang tidak ada datang dari Nabi, yang memuat makna pengkultusan Nabi melebihi
posisi beliau sebagai Rasulullah, sebagai manusia. Beliau adalah manusia, beliau adalah Rasulullah. Seperti surat Al-Kahfi terakhir, Qul innama ana bashar. Katakanlah Muhammad, tak lain aku ini manusia. Aku hanyalah seorang manusia. Bedanya dengan kalian, yuha ilayya, aku diberi wahyu. Secara fisik, secara manusiawi, Nabi Muhammad manusia. Bedanya status rohani kenabian. Ar-rabi'ah, yang keempat, anna hadza laisa minasyirkil akbar liqaulihi yamna'uni kadza wa kadza. Ucapan sahabat yang mengatakan sesuatu yang telah kau kehendaki, Allah kehendaki dan kau kehendaki, tidak termasuk syirik besar. Kenapa? Nabi katakan tidak ada yang menghalangiku untuk melarang kalian. Jadi Nabi semula melarang, menahan, tidak larang. Ada pertimbangan. Sekiranya syirik besar, tentu Nabi larang sejak semula. Yang kelima, al-khamisah anna ru'ya salihah min aqsamil wahyi. Sesungguhnya mimpi yang baik termasuk bagian dari wahyu. Dalam hadis disebut mimpi yang baik, mimpi orang mukmin 1/46 kenabian. Bahkan menjelang kiamat nanti, mimpi-mimpi orang mukmin semakin kuat iman seorang, mimpinya semakin ada kemungkinan benar. Karena mimpi secara umum kata Nabi 3 macam. Mimpi baik datang dari Allah, mimpi buruk datang dari setan, dan mimpi akibat aktivitas kita dalam hidup sehari-hari. Jadi dalam hadis tadi, sahabat tadi menceritakan mimpinya ke orang lain. Jadi mimpi baik boleh ceritakan ke orang lain, orang yang dipercaya. Kalau mimpi buruk, kita berlindung ke Allah, kita tidak membicarakannya ke orang lain. Kalau mimpi dari setan. Yang terakhir, as-sadisah annaha qad takunu sababan lisyar'i ba'dil ahkam. Sesungguhnya ucapan demikian boleh jadi menjadi sebab untuk turunnya syariah sejumlah hukum. Artinya apa? Saya ulangi, mimpi boleh jadi mimpi Nabi adalah bagian dari wahyu. Mimpi Nabi bagian daripada bentuk wahyu. Bahkan pada masa Nabi hidup, ini kita batasi, pada masa Nabi hidup ada sahabat yang bermimpi, dia laporkan mimpinya ke Nabi, lalu menjadi sebab Nabi tetapkan sebuah syariat, contoh azan. Jadi azan itu berawal dari mimpi sahabat, lalu Nabi ikrarkan, Nabi takrirkan menjadi hukum. Begitu juga hal-hal lain dilakukan oleh sahabat, Nabi hidup lalu Nabi kukuhkan, itu adalah menjadi ajaran Nabi, syariat. Tapi kalau hari ini ada orang bermimpi, contoh sebagian masyarakat, kata mereka memandikan jenazah ada namanya air 9 wadah. Kata mereka ini berdasarkan mimpi seorang tokoh agama, lalu dilakukan. Padahal tidak ada dalam ajaran Nabi adanya pengkhususan air 9 ketika memandikan jenazah. Jadi kalau mimpi hari ini Nabi telah wafat, tidak bisa kita jadikan tolak ukur lagi sebagai syariat baru. Tapi kalau mimpi tadi sesuai dengan sunnah, sesuai dengan ajaran Nabi, ya boleh kita lakukan, boleh kita sampaikan dengan catatan yang disampaikan sebetulnya ajaran Nabi, bukan mimpinya. Misalnya mimpi kita disuruh oleh dalam mimpi itu selalulah sholat berjamaah kecuali ketika ada darurat, ini silakan lakukan, karena memang syariat Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita untuk itu. Tapi kalau dalam mimpi tadi orang mengaku sebagai Nabi atau sebagai ulama, diajarkan kepada kita sesuatu yang tidak sesuai dengan ajaran Nabi, tidak bisa disebut itu mimpi yang ajaran Nabi sebagai syariat baru. Ini bab bahasan kita dari kitab pada pertemuan ini. Semoga Allah Ta'ala mudahkan kita memahami. Sekarang kita beranjak ke sesi tanya jawab. Silakan Bapak-bapak. Silakan.